Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Semua karena kebaikan Engkau yang Kau berikan dalam hidup kami. Bukti kebaikan yang kami terima pagi ini, kami harus Engkau memberikan kami napas hidup. Engkau pelihara kami pagi ini, maka kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, maka urapi hamba-Mu secara khusus, dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mereksi, membimbing, mencelikan, mengajar, dan kami tidak lupa menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 9 pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hati begini, Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang alim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dimuliakan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Betapa penting kita merendahkan diri Bapak kita. Firman Tuhan cukup jelas bagi kita. Sebagaimana ayat 14, Yesus berkata kepada saudara hari ini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain yang itu tidak. Perhatikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, orang itu akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah kita mau dan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kenapa berat orang mengadakan doa pagi? Kenapa berat orang doa pagi? Karena dia tidak mau merendahkan diri. Seorang yang sangat diberkati Tuhan, seorang mau merendahkan diri berkati Tuhan, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berdaya, merasa diri orang miskin, merasa diri tidak menikmati, merasa tidak mampu dan segala-galanya. Maka saudara datang pada pagi hari, maka orang berat untuk doa pagi karena merasa diri sudah cukup, harta banyak, ini banyak, tinggal selanjutnya. Itu yang Tuhan mau, bukan harta jadi ukuran, sikap rendah hati. Kalau datang pada pagi hari ini berdoa, itulah sikap yang rendah hati. Merendahkan diri di bawah kaki Yesus, merendahkan diri di bawah kaki salib Kristus. Kenapa kita perlu merendahkan diri? Sebab kita butuh Dia. Kita butuh Dia. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita butuh Dia. Maka dikatakan, ku perlu Tuhan setiap saat. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Sebentar kita bekerja, berdagang, sekolah Dia. Kita mohon bertuhan, pernyataan Tuhan, pelindungan Tuhan, biar menyertai hidup kita semua. Kita berjalan pada pagi hari untuk bekerja. Kita berdagang untuk cari nafkah.
minta kepada Tuhan, jangan sampai keliru dalam menghitung, dan bisa tidak salah dalam menghitungnya, mengalah segalanya. Mohon Tuhan berikan pimpin saya sehingga saya tidak salah dalam menulis dan memikirkan yang lain-lain. Serahkan Tuhan. Begitu kita bekerja, kita serahkan keluarga kami, rumah tangga kita, sehingga Tuhan cukupi kebutuhan hidup kita. Kita bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik sehingga tidak kekurangan. Amin. Mari sama-sama menteraikan firman hati kami, kembalikan kesempatan untuk sehat dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para wali pohon. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewata. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.